Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian kita Rabu subuh yang lampau, ada yang tasame ko yang masih tasalik indah. Itu sebuah pertanyaan yang masih diragui. Tanyanya basawak. Jadi amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dikerajokan oleh orang-orang kafir, orang musyrik, kan banyak yang elok-elok tu, banyak yang manfaat. Bahkan kita kaum muslimin pun menikmatinya, memakainya, menggunakannya, seperti lampu Thomas Alva Edison. Pokoknya banyaklah. Apakah memang tak seketik jo ada balasannya, ada imbalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sehubungan dengan ayat yang lampau. Bunyinya Ummakana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ketika itu kan kita jalankan bahasa orang-orang yang melakukan kebajikan, amalan-amalan baik atau amal saleh seperti di atas, itu membebaskan perbudakan, memberi makan, memberikan bantuan, atau melakukan berbagai macam yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu mereka itu adalah orang beriman. Kenapa? Karena suatu amalan, suatu perbuatan baik, ini ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya amal itu atau perbuatan baik itu diterima, diakui, dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas. Itu tidak bisa ditawar. Jangankan amal perbuatan orang kafir, orang musyrik, sedangkan seorang muslim pun apabila melakukan suatu amal ibadat, amal saleh, perbuatan baik, kalau ria atau sum'ah, atau tujuannya berbaik itu mencari konten, mencari nilai, mencari harga di sisi manusia, ketika itu tidak ada malah tidak diterima. Allah tidak mau dimadu. Dimadu itu Allah tidak ingin dan tidak suka kalau hamba-hambanya itu beramal di samping untuk dia, di samping lillah, dia dulu untuk yang lain. Lillah, lillah, tapi ada dulu untuk yang ada tujuan lain, ada dulu makasih lain di samping amalan. Itu namanya syirik dalam beramal, riya. Jadi jangankan amal orang kafir yang memang tak seketik juga mereka ikhlas. Kenapa mereka ikhlas? Mereka tidak percaya kepada Allah. Baru ikhlas. Ikhlas itu kan memurnikan, meluruskan, menujukan
mukaswi, niat atau keinginan kita untuk mengerjakan suatu amal itu murni hanya mengharap ridho Allah, mengharap balasan Allah. Itu yang ikhlas. Secara bahasa ikhlas itu kan bersih. Ikhlas itu asal katanya kha, lam dan sad, bersih. Bersih, murni, tidak bercampur. Seperti kalau seseorang ingin melakukan suatu amal ibadah, suatu kebaikan, murni, bersih, tidak ada campuran mukaswi, kehendak, kemauan lain, hanya semata-mata mengharap ridho, mengharap balasan Allah. Itu syarat pertama yang tidak bisa kita. Jadi kalau dalam bahasa kajiwa, Allah tidak mau dia itu orang mendua. Tahu mendua? Dia tidak mau diduakan. Dia, Allah itu murni hanya untuk itu yang lillah. Salah satu makna lillah itu kan beramalnya kita atau kita melakukan apapun kebajikan lillah, hanya semata-mata untuk Allah. Dan lillah itu tidak disabui amalan salah. Justru kadang-kadang disabui lillah itu tidak murni kepada Allah. Kenapa kita sabui lillah? Supaya tahu orang kan tidak murni lillah kan? Itu syarat pertama. Bagaimana supaya orang bisa ikhlas? Ini beriman. Kalau tidak beriman, bagaimana ikhlas? Iman itu kan keyakinan, suatu keyakinan atau pembenaran dalam hati kita kepada Allah. Iman kepada Allah berarti kita meyakini, membenarkan wujudnya Allah, mengimani Rabbnya Allah, mengimani ilahnya Allah, mengimani nama Allah. Kan iman kepada Allah itu ada sampai hal yang harus dipenuhi. Kan rukun iman sampai kan, rukun iman 6. Nah, iman yang pertama kan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu harus sampai hal yang harus dipenuhi. Dan sampai-sampainya harus ada. Kalau tidak sempurna, tidak boleh. Pertama mengimani, yaitu meyakini, membenarkan dalam hati kita tanpa sedikit pun ada keraguan kebimbangan, Allah itu ada, wujud Allah itu ada. Bukti adanya Allah itu banyak sambuh benar. Ya nak boleh kita bilang, bahkan diri kita sendiri membuktikan adanya Allah yang mencipta. Namanya wujud ada. Yang kedua, mengimani, meyakini atau membenarkan dalam hati kita bahwa Allah itu adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur, penguasa, pengendali, pengurus alam semesta. Dialah Rabbnya. Itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dia mencipta, memelihara, menjaga, melindungi, mengasihi, mencukupi, mengelola, mengatur, mengurusi. Tidak butuh bantuan. Tidak berhajat kepada siapapun. Dia Maha Kuasa untuk itu. Ama yakin itu satu-satunya dia. Sudut Rabb sebagai mengimani Allah itu dia adalah Rabb. Iman kepada rububiyah Allah. Rububiyah. Yang ketiga, bahwa Allah itu adalah ilah. Ilah adalah al-ma'bud, yang disembah. Meyakini, mempercayai atau membenarkan di dalam hati kita, tidak sedikit pun bimbang ragu
bahwa dialah satu-satunya al-ma'bud yang berhak disembah. Selain daripada dia tidak patut, sangat tidak patut, karena selain daripada dia adalah makhluk. Itulah pengakuan kita, la ilaha illallah. Ikut? Nyampe kan? Yang sampai meyakini, mengimani atau mempercayai, membenarkan dalam hati kita bahwa Allah itu mempunyai nama-nama, al-asma'ul husna, dan memiliki sifat-sifat yang tinggi, al-ulia. Dia memiliki nama-nama. Dengan mengetahui nama-nama, mempelajari nama-nama dia, tahulah kita siapa Allah sebenarnya. Bahkan pintu untuk masuk mengenal siapa Allah, salah satunya mempelajari, memahami al-asma'ul husna, bukan membaca. Memahami atau mempelajari, menghayati. Ada apa di balik nama-nama itu apa? Sebab nama itu menjelaskan siapa yang diberi nama. Dia sifat, juga mempunyai sifat-sifat, ampe hal. Iman kepada Allah mencakup ampe hal. Iman kepada wujudnya, iman selaku dia Rabb, selaku ilah, dan mengimani nama dan sifat-sifat. Nah, orang kafir kan orang tidak beriman. Orang musyrik atau orang-orang wathani yang menyembah, yang memuja, yang mempertuhan berhala-berhala atau patung-patung atau raca-raca, mereka tidak punya iman. Lalu bagaimana mereka bisa ikhlas? Balokah ikhlas? Kau perlu mau garis bawah sekitar. Ikhlas itu berhubungan dengan niat. Kadang-kadang amacu ikhlas kok sebagian orang salah pasang. Kami ikhlas menerima, kamilah ikhlas menerima, kamilah ikhlas melapihan. Itu salah pasang namanya. Ikhlas kok bertali dengan niat, berhubungan dengan niat, bukan menerima. Kalau ikhlas menerima namanya ridha. Misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, atau tertimpa bencana atau musibah. Lalu kita ingin menyatakan bahwa itu kita terima dengan lapang dada, dengan rela, suka. Itu namanya ridha, tidak ikhlas. Atau kita cobalah menjanguk kan, mengunjungi orang yang ditimpa kematian. Kadang-kadang slogannya baca, nah kami anak-anak beliau lah ikhlas melapih beliau. Ya tidak ikhlas dah. Atau ridha, sabar, tabah, ridha. Walaupun antara sabar dengan ridha berbeda, cuma kita bacalah kamilah sabar, kami ridha melapih beliau. Itu menunjukkan bahwa kita menerima atau senang, suka menerima. Tidak ikhlas. Ikhlas itu niat. Meskipun ikhlas tidak sama dengan niat, kita beda sangin deh. Niat adalah qasdu syai'. Itu definisi yang paling ringkas. Qasdu syai'. Menyengaja, bermaksud untuk melakukan sesuatu. Itu definisi yang paling ringkas. Menyengaja, bermaksud, berkehendak, bertekad, berkeinginan sangat untuk melakukan sesuatu, apapun itu sesuatu. Ketika orang menyengaja atau bermaksud, berkehendak, berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, ketika itu nyolah berniat. Dan niat itu di hati, tempatnya di hati. Dia adalah amalan hati. Tidak dimuncung kok. Muncung kok kalau dia mengecek kok.
sengaja aku, nawaitu usalli, nawaitu sauma ghadin, itu menjuang. Itu menjuang, kalau dia menjuang mengecek. Tapi niat tidak menjuang. Niat itu semua imam-imam kita, semua ahli semuanya sepakat semuanya menyatakan niat itu amalul qalbi madah, amalan hati, mahalluha fi qalb, tampaknya dia. Niat itu dua, ada yang baik. Kalau mencilok orang baik niatnya. Kalau menjijik apakah dia sengaja menjijik? Sengaja perbuatan yang tak sengaja bermimpi. Kalau bermimpi tak ada orang bersengaja, tak ada orang bagak-agak mimpi. Orang pingsan juga tak ada sengaja. Orang gila tak bersengaja, tak jadi. Semua amalan pasti disengaja. Nah, kesengajaan melakukan suatu amalan, apalagi bertekad, berkeinginan keras, ini ya. Jadi tak jadi. Baniai malam ini kita merampok, tak jadi. Nah, niatlah dong. Niatlah. Itu yang niat. Karena niat ada yang baik dan ada yang jelek, ada yang buruk. Maka niat itu supaya amalan kita, supaya perbuatan kita, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas. Ada ikhlas murni. Mengikhlaskannya berarti memurnikan mukasui kita, memurnikan keinginan kita, tujuan kita, kehendak kita untuk melakukan suatu amalan itu kepada Allah, untuk Allah saja. Harap balasannya. Harap balasannya. Betul namanya niatnya ikhlas. Berarti niatnya murni. Yang paling tahu siapa? Dua saja. Kita cek. Yang paling tahu kamu kasih kan awak. Tidak perlu ditara mana ke orang. Ambo semana ikhlas kepada itu. Tidak ada makasih lain loh. Justru makin ditara makin ikhlas kan. Bisa jadi ada orang kata kami ikhlas. Tidak ada mengharap apa-apa. Ikhlas. Lillahi ta'ala saja. Nah, tapi ikonan terjadi ya. Itu mau kami lah ikhlas. Tidak ada mengharap apa-apa. Tapi ikonan terjadi. Kan tidak ikhlas lah. Kalau ikhlas itu tidak tandang-tandang salah. Allah salah yang tahu. Kalau kita sabit justru kan supaya orang tahu. Nah, ketika itu kan ada ikhlas lah. Iya. Ikhlas amalan hati yang paling tahu kita. Jadi ikhlas itu adalah rahasiamu dengan Tuhanmu. Rahasiamu dengan Tuhanmu. Jangan kau orang kafir, orang muslim susah payah berjuangnya untuk mewujudkan ikhlas. Jadi bagaimana mungkin seorang kafir itu mengerjakan perbuatan baiknya ikhlas karena Allah? Dia tidak yakin kepada Allah. Karena dia tidak yakin, tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tentu motivasinya, tidak, yang mendorongnya, yang menggerakkan untuk melakukan sebuah amal pasti bukan karena Allah. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada nama Allah. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah dekat, Allah meliputi, syahid, muhit, qarib, raqib, basir, alim, khabir. Dia tidak beriman. Kenapa dia beriman? Malunya dia tidak percaya kepada Allah. Maksudnya percaya kepada Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah mengawasi, Allah meliputi, Allah mengawasi, Allah dekat. Tidak beriman, tidak percaya. Jadi bagaimana mungkinnya melakukan amal baik itu karena Allah? Tidak percaya. Tentu saja nam mendorongnya, nam menggerakkannya berbuat baik melalui awak itu pasti tidak kenal Allah. Pasti ada yang lain. Tentu saja yang lain itu motivasinya dunia.
Nah, dunia beragam lah. Mengkasih orang beramal. Kalau tidak kenal Allah itu beragam mengkasih. Bisa jadi kini kok kan banyak orang senyum di jalan ini. Senyum semua. Maka senyumnya apa kan dia yang tahu. Ngasih bantuan, mengunjungi ini. Ada ibu nak masuk got kan tak? Ibu kan jadi presiden lah cocok masuk got bagai masuk bandar, ngambil saruk. Apa niatnya ya yang paling tahu kan. Kau mau masuk got, masuk WC, memilih saruk. Kalau ibu putih kan bola lampu panjang, aku foto. Yang paling tahu niatnya siapa pun. Apa maunya? Kalau itu memang lillah ya sudah aman dia. Tapi kalau memang motivasinya makasihnya lain, tidak ada nilai. Itu pentingnya melurus-luruskan. Nah, di situ setelah terjawab sudah. Terjawab amalan orang kafir. Tidak ada. Itu makanya syarat itu summakana minalladzina amanu baru watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Kan itu ayat yang lalu surah Al-Balad. Rupanya ikut nanti sami di beliau. Jadi ndak ada siko gomiang. Ndak ada gomiang balasan buat bayar orang kafir ko sebanyak tu korajono yang cancak na elok-elok baru. Itu kan gaya tanya mengerupai Allah gitu. Banyak aku kalau jono elok ndak ciek jo. Ini jale-jale saya Pak Bu. Kalau tidak ada motivasinya karena Allah, lalu kenapa Allah harus balas? Ya. Kalau hanya mengharapkan senyuman, mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, mengharapkan perhargaan, mengharapkan begini, atau mengharapkan jangan lupa bulan April nanti saya ini untuk hubungannya ya Allah. Apa hubungannya Allah? Kalau diterima oleh Allah itu apa? Tidak ada seketiknya membawa nama Allah. Di situ sudah terjawab. Jadi dalam surah Ibrahim itu surah Kampai Baleh, surah Ibrahim ayat ke-8 Baleh bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma yaksabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Kama mathal perumpamaan orang-orang yang kafir itu atau ingkar atau tidak percaya, tidak beriman kepada Rabb mereka, a'maluhum amalan mereka, perbuatan mereka itu seperti ramat debu, seperti debu atau seperti abu, debu halus bagaikan abu nama ramad. Seperti abu atau debu yang sangat halus, istaddat bihirrih, yang ditiup sangat kencang oleh angin, fi yaumin asif, pada suatu hari angin sangat bertiup kencang. Atau amal mereka bukan seperti batu, bukan seperti kayu, bukan seperti benda berat. Amalan sajalah seperti abu. Jangankan angin badai, jangankan angin kencang, dihambuh tabang, diusia payah mantul kami laki-laki pun. Abu tertunggu. Itu nilainya a'maluhum karamad. Amalan mereka seperti ramad abu atau debu yang halus. Abu. Ikinu istaddat bihirrih,
ditiup oleh angin kencang pada hari badai oleh. Adakah Abu itu tinggal? Tidak ada. Itu perumpamaannya. La yaqdirunya, mereka tidak ada lagi kekuasaan, tidak berkuasa lagi mendatangkan manfaat sama sekali terhadap amalan mereka. Tidak ada, istilah tidak ada. Atau seperti dalam surah Al-Baqarah lah, ayatnya bunyinya famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Amalan mereka itu seperti famathaluhu kamathali safwan, batu licin. Di atas batu licin itu ada debu. Alaihi turabun, di atas batu licin tadi taruhlah ikut batu licin. Nah batu licin kok kan safwan itu tidak berlubang, tidak retak, tidak ada pori, tidak ada cekukan, licin saja. Licin saja. Tentunya tidak menahan. Kan tidak menahan kan? Tidak menahan. Ini mangkono. Yo mangkono. Bapak. Mangkono manahan. Ada cakuannya, ada belubangnya, ada porinya, ada rataknya, ada balahnya, ada cekungan. Manahan ya kan? Kini kok tidak ada. Nah, di atas batu licin tadi itu turab tanah. Turab tanah. Lalu fa'asabahu, maka batu licin yang ada atasnya cekuan ada tanah, asaba menimpa akan batu licin itu wabil, hujan mangoloso. Kami mangoloso. Siko jalabe. Kami orang toto buah mangalo. Tiba hujan mangoloso. Fasabahu wabil alai fatarakahu salda. Maka tinggallah batu itu licin kembali, habis. Maka amalan itu tidak amalan orang kafir, amalan orang mukmin. Dalam surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan. Amalan orang mukmin itu kalau dia riya, ya seperti itu. Riya menyebut-nyebut, mungkin-mungkin menyakiti orang yang menerima. Amalan seperti itu, seperti debu atau tanah di atas batu. Itu bahayanya riya. Bahaya riya. Kalau dia tahu nasib kami di Minang kok lebih rancak lah daripada tanah tu. Kalau debu tu dah betul licin. Kalau kami debu dah abu dah tunggu masih ada menahan. Sakancang-kancang salabe-labe hujan masih ada menahan di situ. Sekancang-kancang angin masih tinggal. Tapi kalau batu licin, bila biar rancak lo nasib kami laki-laki di Minang kok daripada orang Riau. Kami nampai ibu ko diambui pai di usia, diambui tabang di usia pai. Oh itu lo. Mangko kelapau kami duduk alai. Kajiwa tadi Bu, Pak. Amalan orang kafir itu sebaik apapun amalan mereka tidak ada. Jangankan orang mukmin, jangankan orang kafir, orang mukmin. Itu syarat mutlak. Atau dalam ayat lain, surah Al-Furqan. Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am mansura. Qadimna menurut sebagian ulama tafsir adalah kami hadapi. Yang lain mengatakan kami datangi. Rujuk nanti kitab tafsir Mukatsir. Kedua-duanya dipakai itu.
Yang pertama kita ambil wa qadimna, kami hadapi amalan mereka. Artinya nanti di hari penghisapan, di hari pembalasan, di hari perhitungan amal, semua amal-amal orang kafir itu kami hadapi. Amalnya dikumpulkan semua amal. Ayo bantu amalannya. Kan famay ya'mal mithqala dzarrah, dihadapi semua. Kalau orang kafir itu mengamalkan apa? Oh, nulah begini, nyolah begitu, nyolah berkarya. Namanya lah tercantum di buku sejarah, di buku rekor, lah terukir dengan tinta emas. Jadilah secara duniawi lah, fotonya dipajang di mana-mana, sabuknya merahnya, tampilan zuhud sederhana atau apalah, luar biasa karya-karyanya, tetapi nya tidak beriman, nya kafir. Qadimna, kami hadapi, itu amalannya kami kumpulkan semua, ila ma'amilu min amal faja'alnahu, maka lalu kami jadikan dianya amalan itu haba'an manthura, debu yang berterbangan. Dalam beberapa riwayat disebut debu berterbang itu ada masuk cahaya matahari melalui celah ke rumah, celah atau lubang. Lalu cahaya matahari yang masuk ke rumah yang gelap atau rumah yang kurang yang bolong dindingnya, kan nampak nanti berterbangan. Itu sebagian ulama mengatakan itu nanda haba. Dewaan menurut kabut. Habaan, kabut yang nampak ketika cahaya matahari masuk celah masuk lubang, haba. Amalan yang sebanyak itu kami jadikan seperti itu, mentul yang berterbangan, tidak ada berguna, tidak ada, habis. Itu makanya syarat mutlak tidak dapat tidak kalau kita ingin beramal ikhlas. Jangankan orang kafir, orang musyrik, orang muslim pun kalau tidak ikhlas, riya, habis. Dalam surah Al-Baqarah tadi itu sedekah orang mukmin tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, wahai orang beriman jangan batalkan sedekahmu. Sebab kalaulah batal sedekahmu, ndak obahnya seperti tanah dan batu licin. Itu perumpamaan orang yang tidak ikhlas lah. Kalau orang kafir seperti surah Ibrahim ayat 18 tadi, karamadin istaddat bihi rih. Atau surah Al-Furqan itu orang kafir aja, qadimna ila ma amilu. Jadi intinya juga jawaban pertanyaan itu lah. Jadi bahasen tu, baamiang tu, amalan perbuatan baik-baik orang tu kalau banyak, nusuko menolong, nusuko membantu, bahkan menyumbang ke masjid bahkan. Satu lo menyumbang pesantren bagai itu. Ketika terjadi bencana segala macam, nyula ikut lo menggalang dana begini. Jadi tidak cik jo balasan indah. Bakal indah, Allah tidak terima. Siapa bilang? Allah sendiri yang bilang. Sebabnya beramal bukan untuk Allah, nya beramal demi bangsa, demi tanah air, demi kesatuan, demi apa lagi? Demi sampai demi mor bagai itu amal lagi, demi mor. Akhirnya siang mulai lebih kicau. Bahasanya lah kaji kita sampai situ jawabannya. Ini syarat mutlak cukup kan dua. Pertama ikhlas, yang kedua benar amalan. Nanti sini kita kupas. Harapan mudah-mudahan kita apapun yang kita lakukan lebih-lebih ibadah yang memang murni untuk Allah. Tentu saja amalan-amalan keseharian lah. Kalau nak dapat nilai kita ikhlaskan. Ikhlas itu tidak perlu dibaca-baca. Kok ikhlas kami Allah nak perlu Allah tahu. Buka lah amal itu dengan bismillah. Murnikanlah muka suci kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau beribadah. Itulah yang bisa aku sampaikan pagi hari ini.
Semoga kita, ambo pribadi dan kita semua Allah jadikan menjadi orang yang selalu mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan dalam melaksanakan amal ibadah kita atau perintah agama kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya mujibas salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.